Tetapi saat ia percaya Yesus, saat ia beriman kepada Yesus, saat ia menerima anugerah dari Tuhan Yesus, ia berkata, aku melupakan yang di belakang dan mengarahkan diri kepada yang di depanku. Dan yang di depan itu apa? Itu dalam mahkota. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Aletheia Niaskaro di pagi hari ini. Untuk saya terus berbagi firman Tuhan kepada kita. Kiranya kita boleh bangun dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, dan tentunya sukacita kita bertambah ketika saudara-saudara akan mendengarkan renungan ini. Ketika saudara mendengarkan renungan ini, mari awalilah dengan doa dan akhirilah dengan doa ketika sudah selesai mendengarkan renungan ini. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan tertulis, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, tentu setiap kita pasti punya prinsip masing-masing. Setiap kita punya prinsip. Bagi anak-anak muda yang sedang sekolah studi, mungkin di SMP, SMA, bahkan sedang kuliah, punya prinsip ngapain dia setelah itu, ngapain dia setelah tamat sarjana. Atau kita yang sudah berkeluarga, ketika kita menikah, kita pasti punya prinsip, aku menikah ngapain setelah itu, apa yang harus saya lakukan. Tentu prinsip-prinsip ini kita rencanakan, saudara-saudara. Prinsip itulah yang menjadi prioritas kita untuk kita meraihnya. Tidak ada satu di antara kita yang tidak punya prinsip. Kita pasti punya target. Bagaimana juga di dalam pelayanan, supaya tahun ini juga saya semakin bagus di dalam pelayanan di gereja. Sebagai anak-anak Tuhan juga, saya mau katakan kita perlu ada prinsip. Prinsip dalam hal melakukan yang benar. Prinsip agar keluarga kita semakin baik. Dalam ekonomi, dalam hal kerohanian, kita harus punya prinsip. Kita harus punya target. Bagaimana anak-anak saya di tahun ini, di tahun depan semakin baik kerohaniannya, semakin baik di dalam hal belajar, saudara-saudara yang terkasih. Hal yang sama juga dilakukan, dialami oleh Rasul Paulus. Paulus tentu kita sudah tahu kisahnya, saudara-saudara. Awalnya dia adalah orang yang sangat membenci Kristen, bahkan ikut di dalam menyiksa orang-orang pengikut Yesus Kristus pada zamannya. Tetapi pada waktunya Allah panggil dia, Yesus panggil dia menjadi murid, menjadi rasul Yesus Kristus. Akhirnya suatu waktu ketika Rasul Paulus memberikan suratnya kepada jemaat yang di Filipi, ia berkata di dalam ayat 13 dan 14 itu yang kita baca tadi. Aku melupakan apa yang di belakangku. Dulu dia berharap, dulu dia berpikir bahwa apa yang dikerjakannya dulu waktu dia bernama Saul itu adalah hal yang benar. Dia sudah menangkap hal-hal yang betul, sesuai hukum Taurat, sesuai porsinya, sesuai dengan agama dia. Tetapi Paulus bilang kepada jemaat yang di Filipi, aku melupakan apa yang di belakangku. Dia melupakan semua popularitas pada zamannya yang sebenarnya menjauhkan dia dari Tuhan, yang sebenarnya membuat dia semakin tidak mendapatkan anugerah Allah. Tapi ia berkata, mengakui dengan imannya, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, serta berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ini imannya, saudara-saudara. Ini prinsipnya. Mengapakah Paulus harus rela meninggalkan semua kebiadaban, saya mengatakan. Hal-hal yang sebenarnya bagi kita orang Kristen pengikut Tuhan itu hal yang tidak wajar. Tapi bagi dia, bagi agama-agama dia, bagi orang-orang yang seangkatan dengan dia, menganggap itu betul, lakukan, lanjutkan. Tetapi saat ia percaya Yesus, saat ia beriman kepada Yesus, saat ia menerima anugerah dari Tuhan Yesus,
Ia berkata, aku melupakan yang di belakang dan mengarahkan diri kepada yang di depanku. Dan yang di depan itu apa? Itu adalah mahkota kehidupan. Itu adalah hadiah, yang itu adalah keselamatan, panggilan surgawi dalam Allah dari Yesus Kristus, dari Allah dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, mungkin waktu kita tidak pernah datang gereja, kita tidak sering pelayanan, kita jarang ibadah. Bagi kita apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, semuanya itu baik, berkenan kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan, dekatlah kepada Tuhan agar saudara dan saya tahu apa yang hendak kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Dan ini keberhasilan Rasul Paulus, ini keingintahuannya bahwa ketika ikut Kristus, yang di belakang itu dia anggap sebuah kejahatan yang tidak bisa diampuni, sebuah kebiadaban, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak bagus, bahkan itu bisa membunuh orang. Tapi saat ia mengarah diri kepada hal yang benar, mengarahkan diri kepada Yesus Kristus yang memberikan anugerah kepada dia berkata, ini adalah hadiah. Saya percaya juga sering kita sebagai orang tua pengen hadiah dari anak-anak kita tentunya. Dan kalau kita sudah dengarkan ada hadiah, ada pemberian dari anak-anak kita, respon kita pasti sukacita. Saya percaya bahwa Rasul Paulus juga ambil komitmen seperti ini. Walaupun dalam pelayanannya ia mendapatkan banyak penderitaan, tetapi itulah bagian kita sebagai orang Kristen pengikut Tuhan. Hadiah yang kita dapat itu harus penuh perjuangan. Harus kita dicaci maki, kita harus menderita, kita harus melayani dulu. Dan hadiah itu sudah pasti akan diterima oleh mereka yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, marilah jadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang senantiasa melakukan hal-hal yang benar. Ingat, prinsip kita sebagai orang Kristen adalah mengejar hal yang benar seperti yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Tuhan menolong kita, Roh Kudus memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka mengejar melakukan hal-hal yang benar, bukan yang dunia maksudkan. Jadilah pribadi-pribadi yang seperti Paulus, punya prinsip dan punya komitmen sebagai pengikut Kristus, yang meninggalkan hal-hal yang buruk dan mengarahkan diri kepada hal yang benar. Karena hal yang benar, hal yang bagus, itu juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadikan kita bahwa pribadi kita, hidup kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, terima kasih buat saudara-saudara yang telah mendengarkan renungan di pagi hari ini. Kiranya hari ini kita berada dalam sukacita dan perlindungan Tuhan. Terima kasih kesediaan waktu saudara. Selamat beraktivitas. Selamat berjumpa di esok hari dalam renungan seperti biasa. Tuhan memberkati. Shalom.